Alhamdulillahi ala kulli ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mentakdirkan kita bisa hadir pada siang hari ini dalam pelaksanaan rangkaian ibadah Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat, juga pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Sebagai manusia biasa, barangkali pernah terbesit di benak kita masing-masing, mengapa Allah menurunkan ayah kita semua, Nabi Adam alaihi salam, dari surga yang penuh kenikmatan menuju dunia yang banyak penderitaannya ini. Seandainya dulu Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi ini, pasti kita semua sekarang sedang enak-enakan berada di surga. Qala Allah Ta'ala: wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana besar kepada manusia dibanding makhluknya yang lain. Jika para malaikat bertasbih hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan hanya kebaikan-kebaikan yang mereka terima, maka yang dikenal oleh para malaikat hanyalah nama-nama seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Menguasai dan yang serupa. Kepada manusia Allah berkehendak memberitahu al-asma'a kullaha, seluruh nama-namanya. Kalau kita sekarang berada di surga, maka kita hanya mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud yang Maha mencintai, Al-Latif, Al-Halim yang Maha lembut, Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, yang kesemuanya itu serba memanjakan kita. Dengan turunnya Nabi Adam alaihi salam, Allah mengenalkan selain nama-nama tersebut, kita juga dikenalkan dengan sifatnya yang berbunyi Al-Qahhar yang Maha memaksa, Al-Jabbar yang Maha perkasa, Al-Qabid yang Maha menyempitkan, Ad-Dhar yang Maha memberi bahaya. Kalau waktu itu Nabi Adam tidak makan buah yang dilarang, maka Nabi Adam tidak mengenal nama Allah yang berupa Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun.
karena untuk dapat diampuni perlu yang namanya berbuat kurang tepat terlebih dahulu. Dalam surat Thaha ayat 8 Allah menyebutkan, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang maknanya tiada Tuhan selain Allah. Allah memiliki al-asmaul husna. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah berkepentingan kepada manusia mengenalkan dirinya dengan seluruh nama-namanya. Setiap momen, setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap keadaan, kalau kita berkenan merenung lebih dalam, sebetulnya adalah Allah sedang memperkenalkan dirinya. Saat kita sedang diberi nikmat, Allah mengenalkan sifatnya Al-Mun'im, yang maha memberi nikmat. Saat kita sedang diberi susah, sempit, Allah sedang mengenalkan sifatnya Al-Qabid, yang maha menyempitkan kehidupan. Saat manusia berada dalam posisi kedudukan tinggi, Allah sedang mengenalkan sifatnya Ar-Rafi', yang maha meninggikan derajat. Al-Mu'iz, yang maha memuliakan. Saat seseorang dijatuhkan dari posisi yang tinggi, Allah sedang mengenalkan sifatnya Al-Khafid, yang maha menurunkan derajat. Al-Mudhil, yang maha menghinakan. Saat sembunyi-sembunyi hendak berbuat maksiat, sebenarnya Allah sedang mengenalkan dirinya, wahai manusia, ada aku Ar-Raqib, yang maha mengawasimu. Saat sudah keterlaluan banyak maksiat, kemudian diberi hati gelisah dan hidup yang merana, sesungguhnya Allah sedang mengenalkan dirinya sebagai Al-Muntaqim, yang maha membalas. Al-Qahhar, seakan Allah berfirman, kalau kamu tidak nurut aturan-aturanku, maka aku paksa hidupmu nestapa seperti ini. Saat sedang meratapi terlalu banyak dosa, sebenarnya Allah berfirman, wahai hambaku, aku ini Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, mendekatlah kepadaku, aku mengampunimu. Saat tiba tanggal tua misalnya, melihat kebutuhan masih banyak, rasa-rasanya sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ini dan itu, namun nyatanya ada saja jalannya. Allah sedang mengenalkan sifatnya Al-Muqit, yang maha mencukupi. Begitulah aslinya setiap keadaan adalah proses. Allama Adam al-asma'a kullaha, cara Allah mengenalkan seluruh nama-nama dirinya kepada manusia. Dalam pergaulan sesama manusia, kalau ada orang sampai menyampaikan seluruh informasi pribadinya kepada seseorang, maka sejatinya orang yang diajak bicara itu bukanlah sembarangan orang. Tidak mungkin semua orang dikabari hal-hal yang sifatnya pribadi, privasi, kecuali hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala hanya makhluk pilihan yang bernama manusialah yang Allah perkenankan mengetahui seluruh nama-nama dirinya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Saat itu, setelah Adam, manusia pertama tercipta, Allah perintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita lihat di sini. Sampai malaikat diperintahkan sujud. Hal ini menunjukkan betapa mulianya manusia dari sejak awal diciptakan. Maka menjadi masuk akal mengapa Allah membuat aturan-aturan, larangan-larangan. Tidak ada maksud lain selain untuk menjaga kehormatan manusia. Haram yang artinya dilarang dan hurmah yang artinya hormat dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang sama, yakni huruf ha, ro, dan mim.
Orang mulia, seorang menteri misalnya, maka demi menjaga kemuliaannya dia terikat oleh banyak sekali aturan protokoler. Berdirinya harus begini, duduknya tidak boleh begitu. Hal-hal yang sifatnya sepele pun diatur demi menjaga kehormatannya. Di sebuah sekolah misalnya ada kunjungan salah seorang menteri, kemudian beliau ingin buang air. Tiba-tiba beliau langsung menuju toilet siswa dalam sekolah itu. Seketika itu juga ada guru yang mengingatkan, permisi, untuk Bapak kamar mandinya bukan yang di sini, tapi yang sebelah sana. Ada kamar mandi khusus untuk tamu. Larangan seperti ini bukanlah larangan yang esensinya sekedar iseng ingin mengharamkan. Bukan buang airnya yang dilarang, namun ada tempat yang lebih mulia untuk beliau selaku menteri. Pengharaman sejatinya adalah sebuah penghormatan kepada manusia. Salah satu perbuatan yang Allah haramkan misalnya zina. Kalau dilihat dari kegiatan fisiknya, zina dan nikah dua-duanya sama. Namun Allah melarang manusia memasuki pintu zina supaya manusia tidak turun derajatnya seperti binatang. Dan Allah menghalalkan manusia memasuki pintu nikah demi menjaga martabat kehormatan manusia. Allah tidak melarang kegiatan itu, namun demi menjaga martabat manusia, maka Allah melarang zina dan menghalalkan manusia memasuki pintu nikah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, banyak sekali larangan-larangan Allah. Semoga kita semua diberi kefahaman. Mari dengan senang hati kita jauhi larangan-larangan itu. Kita sadari bahwa saat kita sedang dilarang oleh Allah, sesungguhnya kita sedang dihormati Allah. Allah sedang menjaga derajat kemanusiaan kita. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hambanya yang selalu terjaga harkat martabatnya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa lurus meniti jalan menuju kepadanya. Dan melalui setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap keadaan yang Allah takdirkan muncul di hadapan kita masing-masing, itu semua menjadikan kita semakin dekat dan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.